Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini kita akan menjelaskan tafsir surah apa? Al-Kautsar. Al-Kautsar. Di mana Al-Kautsar ini merupakan surat terpendek apa terpanjang? Terpendek, ya. Terpendek. Jadi nggak ada alasan nggak hafal surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Ya, inna a'tainakal kautsar. Ya, sesungguhnya kami memberikan kepadamu Al-Kautsar. Apa artinya ari Al-Kautsar di situ? Nikmat yang banyak. Jadi Al-Kautsar itu dari kasir. Dari apa? Kasir. Artinya apa? Banyak, ya. Dan Al-Kautsar ini nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak di sini adalah Nabi Muhammad SAW diberikan kenabian, diberikan ya orang atau bersama orang-orang yang mengasuhnya, itu Al-Kautsar. Kemudian diberikan ya kemudahan dalam berdakwah, kemudahan dalam menyampaikan risalah, ya tentunya dengan banyak rintangan-rintangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat, ya, nikmat kehidupan, nikmat kenabian, nikmat kesehatan, ya. Antum dapat Al-Kautsar nggak? Dapat, karena antum semua sehat, ya. Ada yang sakit? Nggak ada, ya. Jadi Al-Kautsar itu nikmat yang banyak. Coba antum hitung satu-satu nikmat dari anggota tubuh antum, ya. Umar, hitung. Hah? Melihat. Coba kalau mata antum cuma satu, gimana? Halo, ya. Kalau antum nggak ngelihat gimana? Ya, dari mata. Terus apa lagi nikmat yang lain? Bernafas. Bernafas, ya. Terus apa nikmat apa lagi? Kuping mendengar. Kalau punya antum satu gimana? Hah? Kedengeran nggak? Nggak, ya. Terus nikmat apa lagi? Bibir, ya. Dengan bibir antum bisa memakan, bisa berbicara, ya. Tangan, jari, apa lagi? Hah? Ya, kaki berjalan. Belum dalaman kita. Di dalam kita ada apa? Ada paru, ada apa lagi? Ada jantung, ya. Ya, jadi kita harus apa? Banyak, ya. Tapi kita renungi nggak nikmat-nikmat itu? Izaz. Kalau bangun tidur, ya Allah, alhamdulillah saya masih diberikan nikmat, kata Izaz, ya. Masih bisa ngafal, ya, masih bisa mengikuti kegiatan itu. Ya. Iya, jadi nikmat itu kita hitung setiap hari. Dari nikmat nafas, belum lagi udara. Coba bayangkan kalau kesini nggak ada udara, bisa hidup nggak kita? Enggak, ya. Udaranya tiba-tiba berhenti sampai lapangan bola, nggak mau masuk ke Ihsanul Amal. Kira-kira gimana? Ya, jadi ini nikmat yang besar. Adapun Al-Kautsar yang kedua, ya, sabar, satir, ya. Adapun Al-Kautsar yang kedua adalah kata Rasulullah SAW, nahrun wa'adanihi rabbi yaumal qiyamah, ya. Jadi Al-Kautsar yang kedua artinya adalah sungai di surga. Sungai di mana? Di surga. Di mana sungai di surga itu? Dalam hadis, ya. Dalam hadis, jadi batu-batunya dari batu-batu perhiasan, dari batu-batu yakut. Ya. Ada emas dan peraknya juga. Ya, jadi antum masuk sungai, di dalamnya perhiasan. Kira-kira antum ngapain? Ngambilin dan jualin, ya. Nanti di surga itu permata, kemudian batu-batu mahal, emas dan perak antum masuk ke dalam. Bayangkan, ya. Itu namanya apa? Al-Kautsar, kata Rasulullah SAW, bahwa Al-Kautsar itu adalah sungai yang Allah janjikan kepadaku di hari kiamat ketika nanti, ya, umat Nabi Muhammad ketika aku masuk surga bersama umatku, ya. Insya Allah. Mau masuk surga? Makanya ngafal yang rajin, ya. Murojaah yang rajin, ya. Iya. Umar, ya. Jangan males, harus pakai full power, ya. Baik, inna a'tainakal kautsar, ya, nikmat yang banyak. Ya, nikmat yang banyak, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, dan juga surga itu nanti ada sungainya. Sungainya airnya bersih, ya, nggak kayak sungai di dunia kotor, banyak sampahnya, ya. Iya, iya.
Cuci mandi di situ. Nanti di surga ada cuci mandi nggak? Di surga ada mandi nggak? Nggak ada. Tahu ya. Yang jelas di surga bersih. Kata Rasulullah SAW, ya di surga perempuan-perempuannya tidak ada yang haid, tidak ada yang hamil, tidak ada yang buang air kecil, ya, tidak ada yang buang air besar. Jadi semuanya bersih. Orang di surga bersih. Oh, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang besar. Karena nikmat yang diberikan besar, maka apa? Fasholli li rabbika wanhar. Apa artinya satir? Coba baca satir. Fasholli li rabbika wanhar. Masya Allah. Suaranya gede. Fasholli li rabbika wanhar artinya apa? Maka laksanakanlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bilang, karena nikmat yang aku berikan kepada kalian banyak, maka bersyukurlah. Cara bersyukur itu gimana, Umar? Cara bersyukur itu adalah dengan beribadah, meminta kepada Allah, sholat, ya Izaz ya. Sholat malamnya gimana? Rajin nggak? Ya, wanhar dan sembelihlah ya. Nanti ketika musim kurban ya, antum akan menyembelih ya. Usahakan menabung ya. Tahun lalu Umar ya. Teman ibu ya, teman Uti apa yang nyembelih di sini? Ya kan? Ya, sembelihlah. Wanhar, fasholli, sholatlah dan sembelihlah. Itu kata ulama ya. Jadi kalau hari raya Idul Adha, sholat dulu apa nyembelih dulu? Sholat dulu ya. Jadi jangan mentang-mentang hari Idul Adha nasi udah kelaparan ya. Jadi sebelum subuh udah nyembelih kambing. Pulang dari sholat udah langsung makan opor. Sah nggak sembelihannya? Enggak ya. Jadi nyembelihnya kapan? Setelah fasholli li rabbika wanhar ya. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, salatlah dan sembelihlah. Anhar ini dada ya. Jadi karena salat itu berkaitan dengan nahar nih. Dari leher ke sini namanya apa? Nahar. Ya, jadi kalau salat tegak, nahar ya. Dada kita tegak, kalau kita ruku dan sujud ya, ini akan juga mengikuti. Itu artinya an-nahar. Antara leher sampai fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Apa terjemahannya? Nyasif. Inna syani'aka. Ya. Sungguh orang-orang yang membencimu. Dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ya, sungguh orang yang membencimu adalah orang yang terputus nikmatnya. Tahu nggak kenapa ayat ini turun? Irsyad. Kenapa dibilang sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus? Tahu nggak sebabnya kenapa? Hah? Ya, karena dulu bilang bahwa Nabi Muhammad tidak punya keturunan laki-laki. Nabi Muhammad punya anak laki-laki nggak? Punya, tapi meninggal semua waktu kecil. Siapa nama anak-anaknya? Allah, Qasim, Ibrahim. Tiga-tiganya meninggal waktu kecil. Jadi Nabi Muhammad SAW disebut Muhammadun Batrun. Muhammad itu terputus karena nggak punya nasab dari maksudnya laki-laki, ada dari perempuan gitu kan. Maka Allah menjawab dengan inna syani'aka huwal, sesungguhnya orang yang membencimu dia yang terputus dari rahmat Allah. Sekarang kalau Nabi Muhammad terus disebutkan nggak namanya? Sebutkan kan. Berapa kali disebut nama Nabi Muhammad? Setiap kali salat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Jadi nama Nabi Muhammad SAW disebutkan namanya ya, walaupun Nabi Muhammad SAW tidak punya keturunan laki-laki. Nah, sekarang resumekan, Izaz. Talkhiskan, khulasohkan dari tafsir tadi. Ayat 1 sampai 3. Ringkas saja. Ayo.
Ringkaskan, Ari. Ya, Bang. Ya, dari penjelasan tadi dijelaskan secara ringkas. Gimana? Sungguhnya Allah memberikan ya. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat kepada kita semua yang tidak batas. Bagus, terus Kemudian berupa apa? berupa Kesehatan. kesehatan, berupa Iman. rezeki dan sebagainya. Ya, terus Kemudian kita sebagai manusia hendaknya kita bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan sholat, beribadah adanya. ya, Dan jika ada kurban. berkurban ya. Terus ayat terakhir. Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW Muhammad SAW itu sebagai nabi. ya, walaupun beliau tidak punya keturunan laki-laki darinya, tetapi nama beliau selalu disebut, dan selama nama beliau disebut maka ya kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi Al-Kautsar artinya sungai di surga ya, namanya Al-Kautsar memang ya. Di dalamnya ada apa? Ada perhiasan-perhiasan, ada emas, perak dan ya perhiasan lainnya yang sangat luar biasa. Semoga antum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kelihatannya antum sudah pada lapar ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka